Timnas Indonesia harus rela tersingkir dari turnamen Piala AFF 2022 setelah di babak semifinal Jordi Amat dan kawan-kawan dikalahkan Vietnam dengan agregat 2-0. Sempat bermain imbang 0-0 di leg pertama yang digelar di Stadion Utama GBK beberapa waktu lalu, Timnas Indonesia justru kecolongan 2 gol saat bertandang ke Midin Stadium Hanoi, Vietnam. Tampil dengan kekuatan penuh, Timnas Garuda kecolongan lewat gol Nguyen Tien Linh saat laga baru berjalan 3 menit. Lewat serangan balik cepat, para pemain Timnas Indonesia nampak kaget dengan serangan tiba-tiba tuan rumah. Tertinggal 1-0, Indonesia mencoba mencetak gol penyama kedudukan di babak pertama. Namun, percobaan Sadil Ramdhani dan kawan-kawan masih belum mampu mengancam gawang Vietnam. Di babak kedua, Indonesia lagi-lagi kecolongan di menit awal saat Nguyen Tien Linh berhasil mencetak gol kedua lewat tandukan kepala meneruskan sepak pojok rekannya. Meski kalah dalam urusan peluang, namun bukan berarti Indonesia tanpa ancaman. Salah satunya saat Indonesia memiliki peluang lewat Dendi Sulistiawan di kotak penalti Vietnam. Saat itu, Dendi berhasil menguasai bola hingga berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper lawan. Akan tetapi, dari sisi kanan datang Bue Tien Dung yang menghantam Dendi dengan sikutnya. Dendi pun jatuh dan bola terlepas dari penguasaannya. Sontak, dari situ para pemain Indonesia protes kepada wasit. Sayangnya, di Piala AFF 2022 tahun ini, panitia penyelenggara masih belum menerapkan teknologi VAR. Wasit pun hanya memberikan kartu kuning kepada Tien Dung, namun tidak menganggapnya sebagai penalti. Setelah keributan terjadi, laga pun berlangsung ketat dan keras. Tak jarang, kedua tim terlibat adu mulut hingga pelanggaran yang berakibat hukuman kartu. Namun lagi-lagi, banyak netizen yang tak puas dengan keputusan wasit. Bahkan, akun media asal Malaysia Astro Arena juga membagikan momen sikutan Bue Tien Dung terhadap Dandi dalam postingan Twitternya. Banyak yang menilai ini seharusnya menjadi penalti untuk Indonesia. Mereka pun turut kesal dengan keputusan wasit yang hanya memberi kartu kuning kepada pemain Vietnam. Komentar itu tak aneh, mengingat para pendukung Malaysia juga merasa dirugikan kala jumpa Vietnam di fase grup. Saat itu, mereka kalah saat berlaga di markas sendiri dengan skor 0-3. Di laga itu juga, terdapat momen di mana pemain Vietnam memprovokasi pemain Malaysia yang akhirnya melakukan pelanggaran. Meski pelanggaran di luar kotak penalti, itu dinyatakan wasit sebagai hukuman penalti untuk Vietnam. Di luar penampilan para pemain Timnas Indonesia yang kurang maksimal, beberapa keputusan wasit memang dianggap kontroversi karena kurangnya penglihatan dan respon yang ditangkap. Hal seperti itu bisa saja dihindari seandainya Piala AFF sudah menerapkan teknologi VAR seperti halnya liga-liga top Eropa hingga Piala Dunia. Namun sayangnya, hal semacam itu belum bisa diterapkan di turnamen sekelas AFF. Dilansir dari The Tau 247, Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Thailand bernama Patit Supahong menegaskan jika Piala AFF masih belum layak menggunakan VAR. Bukan tanpa alasan, di Asia Tenggara banyak wasit yang belum mendapatkan pelatihan terkait penggunaan VAR. Saya harus memastikan bahwa VAR tidak akan digunakan di Piala AFF 2022. VAR juga bukanlah perangkat yang dapat dipasang dan digunakan segera. Di Asia Tenggara tidak banyak wasit yang dilatih menggunakan teknologi ini. Oleh karena itu, Piala AFF 2022 tidak akan menggunakan teknologi VAR. Sementara itu, dengan kekalahan 2-0 di kandang Vietnam, Indonesia dipastikan gagal melaju ke babak final. Setelah di edisi tahun lalu Indonesia berhasil melaju ke final sebelum dikalahkan Thailand dengan agregat 6-2.